Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala, nashkuruhu wa nasta'inuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad salatan tufar biha dzunub, tasluh biha al-qulub, tantaliqu biha al-usub, wa talinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Khalifatul Walid Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan juga yang sama-sama kita muliakan para asatidah wa ahusu bizikri al-ustad Shalihin wal ustad Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus, Ustadz Ismail Ayub, Ustadz Mustafa Al-Idrus, Ustadz Salihuddin Hasim, dan seluruh asatidah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta kami kepada mereka semuanya. Ma'asyirat tullab dal wasalis yang insyaallah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dari tadi kita berkumpul bersama-sama, yang tidak lain kita membaca maulidin Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah dengan pembacaan maulid turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti hati kita, menyelimuti seluruh badan kita, dan insyaallah menyelimuti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita untuk belajar di pesantren ini, Darul Luwah wa Da'wah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga sama-sama sudah kita mendengarkan dan mengetahui sebagian di antara santri-santri Darul Luwah wa Da'wah As-Salis yang sudah mendapatkan penghargaan, mendapatkan kemuliaan hadiah sebagai penghargaan atas usaha mereka, perjuangan mereka, sungguh-sungguh mereka dalam belajar, mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik dan dinobatkan sebagai bintang kelas di kelasnya masing-masing. Semoga mereka semuanya menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat insyaallah. Dan bagi santri yang lain juga, insyaallah di masa yang akan datang kalian juga akan bisa mendapatkan penghargaan tersebut, akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada sesuatu yang mustahil jika betul-betul untuk dicari dengan sungguh-sungguh, dengan giat belajar, dengan himmah aliyah, dengan semangat yang tinggi, pasti siapapun di antara kalian akan mendapatkan penghargaan tersebut. Dan insyaallah kemuliaan tersebut, penghargaan tersebut akan kalian dapatkan insyaallah tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sama-sama tadi kita mengetahui wali-wali kamar yang mereka baru saja diwisuda, yang mereka baru saja dilantik sebagai alumni atau santri yang lulus dari pesantren Darul Luwah wa Da'wah, dan mereka semuanya berkhidmah sekarang ini, sebagian di pesantren Darul Luwah wa Da'wah ketiga,
dengan menjadi wali kamar di kamar masing-masing yang sudah ditentukan tadi. Semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keikhlasan, dan diberikan taufik dan hidayah dalam mengemban amanat dan khidmah ini, dan diterima sebagai amal yang membanggakan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sama-sama tadi kita melihat dan mengetahui guru-guru kita semuanya, ustadz-ustadz kita semuanya, yang mereka sudah disebutkan tugasnya masing-masing, amanatnya masing-masing, bagiannya masing-masing, yang alhamdulillah di pesantren kita ini semuanya diurus. Bagian keamanan, ketertiban, bagian kesehatan, kebersihan, bagian hafalan mutun, bagian hafalan Quran, bagian kantor, bagian riyadhah sekalipun, bagian olahraga sekalipun, bagian untuk telepon santri, komunikasi santri dengan orang tuanya, semuanya diurus. Yang tujuan itu semuanya demi kebaikan kalian semuanya. Dan alhamdulillah tadi mereka semuanya mendapatkan doa dari Abuya, doa yang panjang, doa yang ikhlas dari hati beliau, dan semoga doa-doa tersebut betul-betul diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Al-Fakir mengucapkan kepada kalian dan mengingatkan bahwasanya kalian termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan. Kalian berada di pesantren ini, yang kalian lakukan tidak lain semuanya sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta, sesuatu yang membuat Allah dekat dengan kalian, perhatian dengan kalian. Bagaimana itu tidak terjadi? Kalian sehari-hari yang dilakukan adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh sudah dibanguni. Sebelum subuh kalian sudah tahajud. Sebelum ke subuh kalian sudah munajat, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuhnya tidak telat di awal waktu. Subuhnya pun berjamaah. Setelah subuh pun kalian membaca wirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian kalian siap-siap untuk sarapan, kemudian belajar lagi setengah 8 sampai siang. Kemudian ya makan siang, istirahat sebentar, kemudian belajar lagi sore hari. Kemudian belajar lagi habis maghrib, kemudian belajar lagi habis isya. Sampai waktunya tidur jam 10 malam, kalian dalam keadaan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dalam keadaan amal soleh. Kalau kita mau merenungkan, kalau kita mau melihat orang-orang yang di luar sana, berapa banyak mereka yang sehari-hari aktivitasnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengaji sehari sedikit pun daripada kitab Allah. Mereka tidak berzikir kepada Allah. Mereka tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Mereka tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Mereka juga tidak membaca rotib setiap harinya. Mereka sibuk dengan kesibukan dunia mereka. Mereka lalai dengan mencari dunia dan dunia dan dunia, sehingga tidak ada waktu untuk berzikir, beribadah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih daripada itu, banyak di antara mereka yang mereka dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bekerja dalam lingkungan maksiat, mereka yang bekerja dalam pekerjaan yang ada di situ unsur riba, pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari pekerjaan seperti itu. Sehari-hari yang dimakan di dalam perut mereka adalah uang yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ini nikmat yang kalian dapatkan semata-mata yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mendapatkan nikmat ini karena uang kita.
Bukan karena orang tua kita kemudian kita berada dalam kenikmatan ini, kenikmatan dan kemuliaan yang agung ini. Bukan juga karena jabatan kita, karena nasab kita, karena kedudukan kita. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Yang artinya itu tanda insya Allah Allah menginginkan untuk kita semuanya kebaikan. Allah menginginkan untuk kita semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk hambanya kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hambanya itu diberikan kefahaman dalam agama, bukan kepintaran dan kefahaman dalam ilmu yang lain, dalam pekerjaan, dalam olahraga, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman dalam agama, berarti itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepadanya kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, "Inna Allah Subhanahu wa ta'ala yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti ilm illa man yuhibbuh minal abrar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta duniawi ini kepada hamba-hambanya yang dicintai, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta dunia kepada hamba-hambanya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak yang dimurkai oleh Allah yang kaya raya, banyak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, tapi semuanya itu tidak ada artinya kalau mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ketahuilah, kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu di sini ilmu yang manfaat, ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang barokah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang membuat diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, karena Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya kalian sehari-hari kalian keluar dari kamar ke kelas, keluar dari kamar ke masjid, keluar untuk belajar, keluar untuk mengaji, keluar untuk sholat berjamaah. Bahkan yang dikatakan bahwasanya innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Jadi setiap kalian keluar dari kamar berarti kalian berjalan di atas sayap malaikat. Kalian keluar ke masjid berarti kalian berjalan di atas sayap malaikat. Kalau mereka menghormati orang-orang yang dihormati oleh mereka dengan karpet merah, ini tidak ada artinya karpet merah dibandingkan sayap malaikat-malaikat Allah yang mulia, dibandingkan malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah, yang tidak pernah letih, tidak pernah lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka makhluk Allah yang mulia, diperintahkan oleh Allah menghormati santri-santri yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, demi menghormati mereka agar dibuat pijakan kaki mereka ketika mereka berjalan. Masya Allah. Kalian berarti berada di dalam jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Berarti kalian setiap harinya di pesantren ini berarti kalian mendapatkan pahala jihad. Kita mau jihad tidak gampang. Kita mau jihad berarti antara hidup dan mati. Kita mau jihad bisa kita kembali kepada keluarga kita, bisa kita mati di medan perang. Pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid sangat besar karena mempertaruhkan nyawa di situ. Tapi kita semuanya tanpa harus mempertaruhkan nyawa kita, tanpa harus mengeluarkan pedang kita, senjata kita melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap harinya kita mendapatkan pahala berjihad. Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang tidak meyakini bahwasanya santri yang mencari ilmu agama sedang dalam ibadah jihad, sedang dalam fisabilillah, berarti orang tersebut punya kekurangan dalam akalnya, berarti ada kegilaan di dalam jiwanya. Ini yang dikatakan oleh Abu Darda. Oleh karena itu syukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Syukurlah juga kepada orang tua kalian yang mengirim kalian ke pesantren ini, yang membiayai kalian ketika kalian di dalam pesantren ini. Mereka menjadi sebab
untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan ini kepada kita semuanya. Karena banyak juga di antara mereka yang mendapatkan hidayat, petunjuk untuk belajar mencari ilmu agama, tapi kadang-kadang orang tuanya sendiri yang menjadi penghalang. Kadang-kadang orang tuanya sendiri yang tidak ridho anaknya belajar mondok. Orang tua banyak yang hanya memfokuskan anaknya ini di sekolah-sekolah umum, hanya ingin anak-anaknya kuliah di luar negeri, menjadi doktor, menjadi profesor. Na'udzubillah, bahkan kalau perlu seluruhnya dikirim ke luar negeri untuk belajar ilmu umum, ilmu yang tidak barokah, ilmu yang tidak manfaat. Bahkan ada di antara mereka punya anak 5, yang satu dikirim ke Amerika, yang satu dikirim ke Inggris, yang satu dikirim ke Singapura untuk kuliah. Ada satu yang tidak dikirim oleh orang tuanya untuk kuliah, tapi dimondokkan. Ketika ditanya kenapa kok yang terakhir kok malah dipondokkan? Karena yang terakhir anakku yang tidak cerdas, jadi terpaksa aku pondokkan. Jadi yang tidak cerdas malah dipondokkan, yang cerdas-cerdas pintar-pintar dikirim ke luar negeri untuk belajar kuliah. Inilah akhir zaman. Inilah yang dikatakan oleh guru kami Al Habib Zain Ibrahim Smith, bahwasanya sekarang ini banyak orang tua yang menjadi orang tua al-ab ad-dunyawi. Orang tua yang hanya memfokuskan pikiran mereka dalam urusan anaknya, pikiran dunia aja. Yang difokuskan bagaimana anaknya bisa makan, bagaimana anaknya bisa memiliki kekayaan, bagaimana anaknya bisa bekerja, bagaimana anaknya bisa memiliki rumah nantinya di masa depan. Disekolahkan, takut kalau tidak sekolah tidak dapat pekerjaan, takut kalau tidak sekolah, tidak kuliah, nantinya mau makan dari mana, nantinya mau membeli rumah dari mana. Ini al-ab dunyawi. Kadang-kadang ya ada orang tua seperti itu. Bahkan yang di pikiran mereka yang ditanyakan kepada anak-anaknya urusan dunia aja. Bagaimana kerjaan, bagaimana keuntungannya, berapa penghasilan kamu dapatkan. Tidak ditanyakan bagaimana sholatnya, apa sholat atau tidak, tidak ditanyakan bagaimana sholatnya berjamaah atau tidak, bagaimana zikirnya, pernah diingatkan untuk membaca salawat kepada Nabi. Yang diingatkan oleh orang tua tersebut hanya urusan dunia. Ya, insya Allah orang tua kita semuanya adalah orang tua yang hanya memfokuskan untuk akhirat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita tahu kemuliaan ilmu yang luar biasa. Kita semuanya ingin mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad, kedekatan dengan Nabi Muhammad. Ingin kita merasakan hakikat cinta untuk Nabi Muhammad SAW. Ingin kita mendapatkan kemuliaan dekat, zahir batin kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya tidak mungkin untuk dibanggakan oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Muhammad, kalau kita tidak punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, nah mungkin kita bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana Nabi Muhammad dengan hadis-hadisnya, kalam-kalamnya yang begitu panjang, begitu banyak, menganjurkan kita sebagai umat yang disayang oleh beliau untuk mencari ilmu agama. Talabul ilm faridu ala kulli muslim, utrubul ilma walau bisin. Bahkan walaupun katanya Nabi Muhammad, kalau misalnya di kota kamu tidak ada ustadz, tidak ada ulama, tidak ada pesantren, tidak ada majelis ilmu, adanya di mana? Jauh di negeri Cina, butuh biaya, butuh waktu, butuh pengorbanan. Katanya Nabi SAW, utlubul ilma, yang artinya di situ fi'il amr yaqtadil wujub, wajib untuk kalian pergi ke negeri Cina. Andai kata di tempat kalian tidak ada majelis ilmu dan ulama. Sekarang banyak di semua kota, insya Allah ada di situ ulama, ada di situ ustadz. Tapi yang hadir di majelis-majelis mereka, yang masuk pondok itu tidak banyak. Kalau kita hitung-hitung dengan jumlah seluruh rakyat, yang masuk itu hanya sekian persen. Yang lain sibuk dengan dunia mereka. Ini minal khaflah. Kenapa? Karena mereka hanya memfokuskan pikiran mereka dengan dunia. Nah, coba kalau misalnya ada orang kaya yang mengatakan, ayo siapapun yang hadir di majelis Ustadz Fulan, anak akan berikan kepada mereka yang masing-masing yang hadir, masing-masing dapat $1.000.
nggak usah banyak-banyak, $1.000 atau sekitar 15 juta. Yang hadir majelis satu kali hadir kasih 15 juta. Kira-kira banyak yang hadir apa sedikit yang hadir? Banyak pasti yang hadir. Kalau perlu anaknya semuanya dibawa, tetangga dibawa, cucu-cucu semuanya dibawa, supaya dapat uang banyak. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada dunia. Kalau cuma yang didapatkan di majlis cuma ilmunya Rasulullah, cahayanya Allah, belajar fikih, belajar hadis, belajar nahu, mereka tidak ada keinginan, tidak ada hasrat, tidak ada antusias. Inilah akhir zaman tambah seperti itu. Tidak salah sehingga mereka banyak yang terjerumus ke dalam ibadah yang tidak sah, banyak terjerumus ke dalam keburukan. Bahkan min iktirabi sa'an yusalliya khamsun la tuqbal li ahadihim shalah, termasuk tanda dekatnya hari kiamat, satu pun di antara mereka, di antara 50 orang yang sholat, satu pun tidak diterima sholatnya. Ahlul hadis muhaddisun mengatakan sebabnya karena mereka sholat, mereka berjamaah, tapi mereka ketika ditanya apa syaratnya sholat, apa aja rukunnya sholat, mereka tidak bisa menjawab. Kalau kita mau ngetes di luar sana apa rukunnya sholat, sebutkan satu persatu, banyak yang tidak menjawab walaupun mereka sholat. Padahal kita tahu bahwasanya syarat sahnya sholat harus mengetahui rukun-rukunnya. Kita tahu syarat sahnya niat harus ngerti al-ilmu bin manwi. Tidak sah kalau kita sholat gerakan seperti orang yang sholat sesungguhnya, bacaannya seperti bacaan sholat yang sesungguhnya, tapi ketika ditanya yang mana yang rukun antara qiraatul Fatihah atau membaca tasbih atau membaca doa ketika tasyahud, tidak tahu. Tidak sah menurut ulama. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi, iqtirabis sa'ah an yusalliya khamsun la tuqbal li ahadihim shalah. Walaupun mereka sholat, tapi hakikatnya sebenarnya mereka sholat, tidak sholat. Wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu amaluhu mardulatun. Oleh karena itu termasuk alhamdulillah asatidah yang sudah dilantik, pengurus semuanya yang sudah dilantik, ini kemuliaan bagi kita semuanya, ini kesempatan bagi kita semuanya. Dengan khidmah ini ya kita bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW yang lebih daripada khidmah ini, tugas ini, daripada pekerjaan ini, daripada aktivitas ini. Bahkan alhamdulillah kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke luar negeri atau keluar daerah untuk khidmah menyebarkan ilmunya Rasulullah, untuk khidmah berdakwah, dan itu adalah amanat, tanggung jawab, dan itu kewajiban. Siapapun yang memiliki ilmu, kewajiban atas mereka, bukan sunnah, bukan dianjurkan, tapi wajib untuk menyebarkan ilmu tersebut. Baik rakyat atau masyarakat, mereka bertanya, meminta atau tidak bertanya atau tidak meminta. Kadang-kadang alasan kita tidak usah dakwah, kenapa? Karena mereka tidak minta kok, tidak datang untuk minta belajar, tidak datang kepada kami untuk buka majelis. Mereka tidak tanya, tidak meminta, tetap kita yang wajib untuk mengadakan atau memberikan kepada mereka ilmu yang sudah kita dapatkan, menyebarkan kepada mereka ilmu yang sudah kita pelajari di pesantren ini. Itu wajib. Sama seperti mencari ilmu, tidak ada di kota, wajib pergi keluar kota, bahkan tidak ada di negaranya, wajib keluar negeri. Seorang ustadz pun yang punya ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan ilmu, dia pun juga wajib menyebarkan ilmu tersebut. Tidak ada di kota yang bisa diajari ilmunya, berarti dia wajib juga untuk pergi ke luar kota yang lain, pergi ke luar negeri, bahkan kalau tidak ada di negaranya orang-orang yang akan diajarkan ilmunya. Dan alhamdulillah kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Di pesantren alhamdulillah kita bisa mengajar santri-santri yang datang bahkan dari daerah-daerah yang jauh, bahkan datang dari provinsi, segala provinsi yang ada di Indonesia ada di sini, bahkan dari luar negeri sampai dari Malaysia, dari Kamboja, dari juga Brunei, ya, dari juga Singapura, dari juga Cina, ada di pesantren ini. Yang andai kata kita memberikan kepada mereka ilmu nasihat satu kali aja, kemudian mereka menyebarkannya di negara mereka masing-masing, kita akan mendapatkan manfaat, pahala yang banyak, kemuliaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayolah ya, baik yang belajar ataupun ustadz yang memberikan hikmahnya untuk pesantren ini, kita hikmah dengan sebenar-benarnya, kita khidmah, kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya. Kita semuanya percaya dan kita yakin, semuanya kita ingin bersanding dengan Nabi Muhammad, kita ingin bermimpi dengan Nabi Muhammad, ingin berduaan dengan Nabi Muhammad, ingin kita mendapatkan lezatnya iman dan lezatnya Islam di hati kita.
lezatnya kita beribadah kepada Allah, lezatnya kita bersujud. Alhamdulillah. Ya, ini yang kita cari. Tidak kita cari sesuatu yang lain. Kita tidak mencari harta dengan khidmah ini. Kita tidak mencari kedudukan. Tidak kita mencari juga ketenaran. Kita tidak ingin juga dicium, dihormati. Kita hanya ingin mencari kemuliaan berdekatan dengan Nabi Muhammad, mendapatkan ridhonya Allah, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau kita selalu untuk ikhlas dalam semua aktivitas kita atau apa yang kita lakukan di pesantren ini, pasti dan pasti kita akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Pasti akan kita disayang oleh Nabi Muhammad, pasti akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat ingin umatnya, mereka semuanya mendapat hidayat, mereka semuanya selamat dari neraka Allah, mereka semuanya mendapatkan ilmu agama. Dan dengan kita menyebarkan ilmu tersebut kepada mereka, berarti kita sudah menyenangkan dan memberikan harapan besar kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, al-khalqu kulluhum iyadullah. Makhluk semuanya adalah keluarganya Allah. Anfa'an habbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Yang paling dicintai oleh Allah daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarga Allah, yang berikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imamul Haddad Sahibur Ratib mengatakan tidak ada manfaat yang lebih besar, yang lebih penting daripada menyebarkan ilmunya Rasulullah SAW, yaitu ilmu agama. Dan terakhir, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya taufik dan hidayahnya untuk kita semangat dalam berkhidmah, semangat dalam belajar, dan ikhlas dalam apa yang kita lakukan, dan semoga diterima sebagai amalan yang besar, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dijaga dari segala keburukan dan fitnah, dan diberikan kekuatan dan juga taufik dan hidayah untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah dan adab-adab dan akhlak yang baik di pesantren ataupun setelah keluar daripada pesantren. Dan semoga kita semuanya nantinya ketika meninggal dunia disambut oleh Nabi Muhammad SAW dengan gembira, dengan senyum, dengan tertawa. Dan semoga kita juga dekat dengan aulia-aulia Allah, mendapatkan syafaat mereka dan mendapatkan perhatian mereka dan cinta mereka, khususnya daripada Abuya Habib Said Muhammad Alwi Al-Maliki, dan juga ya, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Habib Salim Asy-Syatiri, dan guru-guru yang lain yang sudah meninggalkan kita, ataupun juga guru-guru yang masih hidup, dan semoga mereka dipanjangkan umurnya yang masih hidup daripada guru-guru kita dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.